Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwana Rafrikansa dari kelas 12 RPL 1, absen 31. Di video ini saya akan menjelaskan tentang website yang saya miliki untuk memenuhi tugas mata pelajaran pemrograman web. Baik, ini adalah tampilan utama yang akan kalian lihat saat membuka website saya. Sebelumnya minta maaf karena namanya itu salah ya. Di sini seharusnya itu toko buku RPL 1, tapi saya salah menamakan, malah jadi toko mainan RPL 1. Ini pelajaran juga untuk semuanya untuk menuliskan nama website dengan benar, dan karena ini tidak bisa di rename, jadi ya udah seperti ini gitu, tidak bisa saya ubah lagi. Di sini ada tampilan selamat datang di website saya. Saya Zahwana Rafrikansa dari 12 RPL 1, absen 31, dari SMK yang 71 Jakarta, dan ini adalah website yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir PWeb, dan di TA ini saya menggunakan tema database toko buku, dan untuk warna yang saya gunakan adalah variasi warna coklat gitu ya. Kita di sini ada bisa kalian lihat di sini ada navbar berisi database toko buku, biodata, dan portofolio. Untuk saat ini saya ingin melihat ke biodata dulu ya. Jadi kita lihat biodata di sini ada foto saya, dan di sini berisi nama lengkap, NIS, NIS saya 0144, kelas 12 RPL 1, asal sekolah SMK Negeri 71 Jakarta, tempat tanggal lahir Bekasi 15 Januari 2006, alamat Jalan Anugerah Raya, Pondok Gede, Bekasi, agama Islam. Dan untuk ini bagian navbarnya ini berbeda dengan yang tadi yang di home ini ya. Di sini kan berisinya database toko buku, biodata, dan portofolio ya. Tapi untuk di biodata di sini navbarnya itu berisi kembali ke home yang tadi, database toko buku, dan portofolio. Setelah itu kita bisa langsung ke portofolio ya. Kita lihat di sini di portofolio saya memasukkan ada 4 project yang pernah saya kerjakan gitu. Yang pertama di sini adalah salah satu project yang saya kerjakan saat saya masih di kelas 11. Saat itu kami ditugaskan untuk membuat website bertemakan apa saja gitu ya, bebas mau blog atau apapun itu, dengan coding manual tanpa template gitu ya. Selanjutnya di sini adalah website yang saya dan teman-teman sekelompok saya kerjakan saat kami PKL di PT Puri Ampera Inti Pratama. Di sini masih sederhana ya tampilannya, dan juga ini menggunakan WordPress gitu. Selanjutnya di foto ketiga ini adalah tampilan website yang bertemakan perpustakaan sekolah, yang saya buat juga di akhir kelas 11 ya, untuk mata pelajaran yang sama di pemrograman website. Untuk yang terakhir di sini adalah tugas yang saya dan teman-teman sekelompok saya kerjakan di mata pelajaran PBO. Di sini kita membuat Java UI dengan berisikan 2 panel input data mainan dan output data mainan. Di sini di output data mainannya di sini sudah ada datanya yang tersedia sekitar kurang lebih 20 lebih data ya gitu, dan memiliki fitur tambah data, reset, update, dan delete. Baik, setelah tadi kita melihat portofolio, kita bisa langsung ke database toko buku. Di sini bisa sebenarnya langsung ke database toko bukunya, tetapi saya memilih kembali ke home dulu ya. Baik, dari home sini kita ke database toko buku. Baik, di bagian sini kenapa munculnya halaman login dan kenapa tidak langsung ke database-nya, itu karena saya menggunakan session ya. Jadi saat di home kita klik database toko buku, akan ada session yang mengharuskan kita untuk melakukan login dulu. Jika belum ada akun, kita register dulu atau sign up dulu ya. Coba kita di sini sign up dulu.
Di sini saya ada audio lagunya gitu ya, tapi untuk video ini saya matikan aja dulu. Kita masukin di sini yang diperlukan itu ada username, password, konfirmasi password, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Baik, untuk username-nya coba kita buat bin, passwordnya sama. Oke, untuk tanggal lahirnya bebas ya. Saya memilih tanggal 7, jenis kelamin laki-laki, agamanya di sini saya buat Hindu. Oke, jika sudah terisi semua, kita bisa langsung registrasi. Nah, setelah itu langsung ada alert user baru berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa langsung login di sini, memasukkan username yang tadi kita buat dan passwordnya. Tapi untuk login ini kita tidak perlu masukkan konfirmasi password lagi ya, langsung aja. Sudah, langsung login. Langsung ada alert lagi, berhasil login. Lalu muncul deh ini ya database-nya. Di sini di navbarnya itu ada kembali ke home. Jika kita klik lagi, akan muncul ke sini, ke home yang tadi. Dan saat kita ingin masuk ke database lagi, karena tadi kita sudah login dan belum logout, jadi akan langsung ke sini ya. Kita nggak perlu regis atau login lagi gitu. Tapi jika kita sebelum kembali ke home ini kita udah klik logout di pinggir kanan sini, maka jika kita membuka websitenya lagi, emang kita harus login lagi gitu. Di sini langsung saja kita lihat ada tadi di navbarnya ada kembali ke home, terus ada tambah data ya, untuk menambah data yang ada di sini gitu di database-nya. Di sini di toko buku saya memiliki ada 10 kolom ya, ada ID buku, nama buku, pengarang, penerbit, ID kategori, halaman, genre, stok, harga, dan aksi. Aksi ini berisikan delete dan edit atau update ya. Oke, di sini ada 7 halaman yang saya tampilkan di halaman pertama, dan sebenarnya data yang saya miliki itu ada 35 data ya, tetapi karena saya menggunakan pagination yang di bawah ini ada 5 halaman, jadi 35 data, lalu dibagi dengan data yang ingin saya tampilkan itu ada 7 per halaman, maka pagination di bawah ini bakal muncul 5 halaman gitu ya, halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu. Ini untuk halaman terakhir, bisa dilihat yang terakhir dengan ID buku ke 35. Baik, kita coba apa dulu ya, coba kita tambah data dulu mungkin. Oke, di sini di tambah data kita memerlukan sama ya kayak di 10 kolom yang tadi, ada ID buku, nama buku, pengarang, penerbit, ID kategori, halaman, genre, stok, dan harga. Jika sudah terisi semua nanti kita bisa submit ya. Untuk ID buku, karena tadi yang data terakhir itu ada 35, maka sekarang itu 36 ya, kita lanjutkan saja karena ID buku ini bersifat primary key, dan primary key itu berarti datanya itu tidak bisa sama ya. Jadi satu buku hanya bisa memiliki satu ID buku gitu. Oke, di sini nama bukunya saya masukkan buku Laskar Pelangi. Pengarangnya Andrea Hirata. Penerbitnya di sini tentang pustaka. ID kategorinya. Nah, di sini ada ID kategori dan kategori. Untuk Laskar Pelangi ini kan buku novel ya. Jadi untuk novel itu ID kategorinya adalah 1. Untuk ID kategori 2 itu kamus, biografi itu 3, majalah itu ID kategorinya adalah 4, dan untuk komik atau manga itu ID kategorinya 5. Jadi karena ini Laskar Pelangi novel, jadi ID kategori 1. Oke, halamannya ada 529. Genrenya fiksi persahabatan.
stoknya di sini saya memasukkan 21, harganya kita masukin 115.000. Oke, di sini sudah terisi semua dari ID buku sampai harga, bisa langsung kita submit ya. Nah, langsung ada alert juga, data berhasil ditambahkan, menandakan bakal ketambah ya di sini datanya. Nah, bisa dilihat di sini di bawahnya itu udah langsung ada halaman ke-6 ya, karena tadi datanya itu sebelumnya ada 35, sekarang ada 36. Jadi di halaman 6 ini bakal berisi satu data baru dengan ID buku 36 yang tadi sudah kita tambahin ya. Selanjutnya coba nih kita edit gitu, kita update. Di sini saya masukkan stoknya jadi bertambah, coba 30 ya, tadi 20-an jadi 30. Ubah data berhasil diubah. Baik, langsung muncul sini, kita bisa lihat di halaman yang terakhir ya, stoknya sudah berubah jadi ke ini ya, ada 30 ya. Dan kalau misalnya kita mau hapus nih datanya, bisa langsung klik di sini, delete, ada alert setuju untuk dihapus, klik OK. Oke, ada alert data berhasil dihapus. Kita tunggu. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah berubah ya. Di sini juga pagination-nya di paling yang terakhir sudah tidak ada halaman ke-6, tinggal 1 sampai 5 saja. Kita lihat data terakhir. Ya, data terakhirnya itu berakhir di ID buku 35. Jadi udah nggak ada lagi ID buku 36 karena tadi sudah kita hapus ya. Coba kita balik lagi ke 1, terus kita coba melakukan pencarian. Di sini saya ingin melakukan pencarian kamus ya. Kita cari buku kamus tuh ada berapa aja sih. Nah, ada beberapa buku yang kategorinya kamus. Ada di buku 3, 21, 22, 23, 24, dan 25. Berarti ada sekitar 6 buku yang memiliki kategori kamus. Selanjutnya coba kita mencari buku dengan nama Laut Bercerita. Coba kita cari, dan ya ada nih dia itu termasuk novel dengan ID buku 1. Oke, untuk balik lagi kita bisa klik pagination-nya tadi. Baik, sekian dari saya. Jika kita ingin logout, kita bisa logout di sini, dan yang akan muncul kembali ke login lagi gitu ya. Kita perlu masukkan username dan password lagi jika ingin melihat database-nya. Tapi jika kita ingin ke biodata atau portofolio, kita tidak perlu login ya. Seperti yang kita lihat tadi, memang bisa langsung. Tapi untuk ke database memang harus login atau sign up atau registrasi dulu gitu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.